Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah buku yang kembali diluncurkan, diterbitkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Buku ini berjudul Membongkar Skandal Ilmiah Sejarah dan Genealogi Ba'alawi. Finalisasi keterputusan geologi Ba'alawi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istilah dalam polemik nasab ini ada Ba'alwi, ada Ba'alawi. Ba itu mengacu pada Bani atau anak keturunan. Bani Adam, Bani Idris itu dalam tradisi Yaman, Bani itu disingkat menjadi Ba. Jadi Ba Adam, Ba Idris, Ba Mukmin, Ba Abud dan lain-lain. Maksudnya Bani Adam, Bani Idris dan lain-lain. Mana yang lebih tepat, Ba'alwi atau Ba'alawi? Menurut para ahli polemik nasab, ahli sejarah, yang lebih tepat adalah Ba'alwi, walaupun para habib menyebut diri mereka Ba'alawi. Apa perbedaannya? Ba'alwi adalah Bani Alwi atau anak keturunan Alwi bin Ubaidillah, kakek asli daripada keturunan para habib Ba'alwi ini. Jadi kakek-kakeknya di atasnya itu bernama Alwi bin Ubaidillah, maka disebut Ba'alwi. Bagaimana dengan Ba'alawi? Ba'alawi adalah anak keturunan Alawi, tetapi Alawi itu sebenarnya tidak ada. Yang ada Alawi itu Alawiyin, anak keturunan Ali bin Abi Thalib, yaitu dari keturunan Hasan dan Husain. Jadi kalau Ba'alawi mengacu kepada anak keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berarti masih keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau Ba'alwi adalah anak keturunan Alwi bin Ubaidillah dan bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menyebutkan keluarga mereka dengan Ba'alawi saja sudah salah, sudah menyelisihi sejarah, menyelisihi definisi. Seolah mereka menyebutkan keturunan Ali bin Abi Thalib, maka menyebut diri mereka adalah Ba'alawi. Kalau Ba'alawi itu sebuah istilah umum, maka seluruh keturunan Ali bin Abi Thalib disebut Ba'alawi, termasuk keturunan daripada Wali Songo, maka disebut Ba'alawi. Kalau definisinya seperti itu. Tetapi untuk spesifikasi atau mengkerucutkan atau menghasar pada Bani Alwi, maka kita menyebutnya Ba'alwi. Itulah definisi istilah. Kembali kepada kitab baru yang dikarang atau ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, Membongkar Skandal Ilmiah Sejarah dan Genealogi Ba'alwi. Finalisasi keterputusan genealogi Ba'alwi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya adalah penegasan dari kitab awal, yaitu Habaib Keturunan Nabi. Benarkah yang itu? Tetapi dalam buku ini lebih banyak dibahas tentang kerancuan sejarah Ba'alwi tersebut. Kalau dalam buku pertama membahas bagaimana penelitian beliau terhadap kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, penelitian tentang proses penelaahan terhadap kalimat per kalimat sehingga menjadikan kesimpulan, maka dalam buku ini dibahas bagaimana rancunya sejarah yang ditulis berkenaan dengan Ba'alwi ini. Jadi kalau kita meneliti sejarah yang benar-benar terjadi, biasanya ada benang merahnya, ada puzzle-puzzle yang bila disusun membentuk suatu gambar, membentuk suatu konstruksi sejarah, saling sambung menyambung dan menjelaskan. Itu pada peristiwa sejarah yang normal benar-benar terjadi. Sesulit apapun ahli sejarah akan menemukan runtutannya,
benang merahnya saling menopang keterangan satu dengan yang lainnya. Tetapi sejarah Ba'alwi, penuturannya, mengurutkannya hingga ke Nabi Muhammad SAW, dan cerita-cerita tentang leluhurnya, cerita-cerita tentang sejarahnya, cerita-cerita tentang tokoh-tokohnya, itu tidak pernah ditemukan keruntutan benang merah, sebuah konstruksi bahwa peristiwa di masa lalu itu memang benar-benar terjadi, benar ada. Ini Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak menemukannya. Dimulai dari kisah atau cerita Ahmad bin Isa yang katanya pernah hijrah ke Hadramaut. Ini juga tidak clear, tidak ada konstruksinya, tidak ada benang merahnya, tidak ada serpihan puzzle-nya. Tahu-tahu ada aja cerita seperti itu. Tidak pernah ada kitabnya, tidak ada cerita-cerita sejarah zaman itu. Tidak ada ulama pengarang kitab yang mengkonfirmasi. Itu kan blank saja, gelap, bahwa Ahmad bin Isa katanya hijrah dan menetap berketurunan di sana tahun 317 Hijriah. Tahu-tahu ada sebuah cerita dalam kitab yang ditulis Ba'alwi sendiri, yaitu Al-Burqatul Musiqah fi Dzikri Libas Al-Hirqah Al-Aniqah, yaitu kitab Al-Burqah karya Ali bin Abu Bakar As-Sakrat tahun 895 Hijriah, kitab Jauharus Safaf karangan Al-Khatib 885 Hijriah. Jadi ujug-ujug ada di situ ratusan tahun kemudian. Jadi tidak ada referensinya. Dari mana si pengarang kitab bisa bercerita seperti itu? Tidak ada benang merahnya, tidak ada konstruksi sejarahnya, tidak ada serpihan puzzle-nya. Padahal dalam penelitian sejarah dibutuhkan bukti-bukti data yang bisa meyakinkan bahwa peristiwa itu benar terjadi di masa itu. Kalau dalam sejarah-sejarah Indonesia, maka akan banyak ditemukan manuskrip, prasasti, kemudian buku-buku kidung-kidung dan lain-lain. Pasti ada benang merah tadi itu. Ada serpihan-serpihan puzzle, bukti-bukti, walaupun sedikit tapi ada keterkaitan. Itu mendingan, bisa ditelusuri, bisa ditrace. Oh iya benar ada kejadian ini. Oh iya benar ada kerajaan ini. Oh iya benar rajanya ini. Oh iya benar keturunannya ini. Itu dalam sejarah Indonesia. Maka ada disebut data primer, ada data sekunder. Data primer tadi itu yang berupa manuskrip, prasasti, kitab-kitab dan lain-lain. Kemudian data sekunder adalah kitab lain atau buku lain yang ditulis oleh penulis lain, orang lain berdasarkan kejadian sejarah tadi itu. Itulah kerancuan sejarah penelusuran Ba'alawi yang sama sekali blank. Tidak ditemukan pertanda atau ciri-ciri atau sinyal-sinyal adanya kebenaran sejarah itu. Jadi kita hanya didoktrin untuk percaya bahwa abad sekian ada Ba'alwi, abad sekian ada keturunan Ahmad bin Isa di Yaman, abad sekian Ahmad bin Isa itu hijrah. Jadi 4 abad setelahnya ditulis oleh orang yang entah dari mana referensinya, dan kita disuruh untuk percaya. Jadi dengan mempercayai hal yang begitu tidak masuk akalnya, maka bagi kita berat. Itu yang disebut skandal ilmiah sejarah. Jadi keilmiahannya diragukan, dan yang dominan adalah hasil ilusi atau karangan sejarah. Itulah sedikit cuplikan dari buku membongkar skandal ilmiah sejarah dan genealogi Ba'alwi. Jadi kerancuan, keraguan sejarah, tidak ada benang merah, tidak ada konstruksi sejarah yang jelas, tidak ada runtutan serpihan puzzle yang bisa ditemukan. Itulah yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam kitabnya yang kedua ini.